kita lanjutkan kembali perkuliahan apa ini ya, seminar teori akuntansi. Nah, sekarang adalah kalau di pertemuan sebelumnya kita pakai teori akuntansinya Degan ya. Nah, sekarang kita teori akuntansinya Balkowi gitu ya. Jadi saya menggunakan dua literatur. Nah, kali ini dengan Balkowi gitu ya. Itu menyatakan bahwasanya kalau di topik sebelumnya hampir sama semuanya ya. Tapi di situ ada yang perlu disampaikan juga, yaitu yang namanya contemporary accounting profesional ya, atau dikatakan dengan topik-topik yang terkini gitu ya. Jadi kontemporer itu artinya terkini begitu ya. Jadi kira-kira topik-topik apa saja yang relevan ya, atau juga yang kekinian ya dalam topik akuntansi kontemporer ini. Nah, salah satunya itu adalah masalah lingkungan ya, terutama perubahan lingkungan. Nah, karena terjadinya perubahan lingkungan tahun 2 tahun lalu dengan sekarang itu beda ya kondisinya. Apalagi 5 tahun yang lalu begitu ya. Dengan kondisi sekarang begitu cepat itu perubahannya. Nah, sehingga kondisi ini merupakan suatu tren gitu ya, suatu tren, baik itu tren secara teknis atau juga secara ideologi gitu ya, atau juga perkembangan institusi kapitalisme itu yang memang sungguh sangat cepat gitu ya perkembangannya, atau juga karena asimilasi akuntansi itu sendiri ya pada skala global yang harus dilakukan gitu ya, dan juga proses pemanufakturan yang juga semakin canggih ya, sehingga perubahan lingkungan itu semakin cepat gitu ya. Nah, karena perubahan lingkungan semakin cepat, maka isu-isu akuntansi juga makin sudah berubah ya, sudah bergeser gitu ya. Sehingga dalam hal itu itulah dikatakan dengan contemporary accounting. Nah, jadi di situ analisanya adalah analisa emerging structural change ya, atau disebut dengan Bolkowi, istilahnya disebut dengan kondisi perkembangan ya darurat ya, atau juga apa ya, emerging gitu ya, artinya kondisi yang serba berubah gitu ya. Jadi ditandai dari komunitas sosial gitu ya, di mana komunitas sosial yang membentuk beberapa grup-grup gitu ya, dan juga beberapa kondisi ekonomi dan kekuatan sosial dan juga kekuatan politik yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut gitu ya. Jadi dominan terjadinya interaksi gitu ya, interaksi antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian juga setiap perubahan lingkungan atau juga perubahan grup itu kontradiksi tentu saja ya, sangat apa ya, sangat tajam gitu ya, sangat cepat ya, yang antara satu dengan yang lainnya. Maka itu jangan diherankan ya. Nah, itu. Kemudian juga kondisi darurat ya, atau juga kondisi perkembangan struktural dari lingkungan akuntansi itu kontradiksi gitu ya dengan kondisi global ya, artinya memancing konflik nantinya, dan juga memancing konflik dan juga berkaitan dengan lingkungannya. Nah, sehingga gitu ya, secara teknis dan juga secara ideologi posisi akuntan itu ya berada pada pusaran itu gitu ya, atau juga berada pada kelas yang baru gitu ya. Dan akuntan ini bekerja berdasarkan pada divisi-divisi dan juga memonitor gitu ya kegiatan manajemen yang terkait dengan aturan prosedural dan juga berkaitan dengan administratif yang harus dilakukannya. Maka dalam konteks teknologi informasi gitu ya, ilmu akuntansi itu juga berubah gitu ya. Nah, sehingga dalam beberapa literatur itu beberapa penulis menyebutnya dengan disebut dengan embracing digital disruption in accounting gitu ya, atau juga terjadinya perubahan digital ya di bidang ilmu akuntansi itu ya, artinya menunjukkan secara teknis memang ada terjadinya perubahan dan itu dibenarkan oleh pendapatnya Bolkowi ini gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan pendekatan teknikal dan pendekatan ideologikal ya. Nah, pendekatan teknikal di sini direfleksikan ya, direfleksikan dari apa ya, pegawai dan juga kegiatan manajemen dalam hal ini yang bersifat apa ya, memicu berubahnya juga profesi akuntansi itu sendiri gitu ya. Dan pada prosesnya gitu ya, dalam hal ini
teori Karl Marx itu menyatakan bahwasanya akan ada kehilangan kontrol, gitu ya. Kehilangan kontrol di antara beberapa para buruh, gitu ya. Dan ini fenomena inilah disebut dengan fenomena teknis pro-relationation, gitu ya. Itulah disebut dengan kehilangan kontrol ya, disebabkan karena perubahan lingkungan, gitu ya. Nah, kalau perubahan ideologi di sini ditandai dari suatu kondisi ya, adanya kelas-kelas baru yang terbentuk, gitu ya, atau juga secara bentuknya adanya kelas-kelas manajerial profesional, gitu ya, yang disebut dengan pendekatan ideologi yang yang merefer pada pengendalian modal manajemen, gitu ya, dan bertujuan untuk di input ya di dalam bidang atau juga dilakukan pada pekerjaannya. Nah, itu ya. Kemudian juga akuntan di sini itu mulai kehilangan kendali, ya, kehilangan kendali atas kondisi alamiahnya, ya, di mana kondisi alamiahnya di sini adalah ini ya, dalam berbagai aktivitas itu berbeda fungsi dan kedudukan akuntan, terutama di dalam menghasilkan produk. Ya, jadi apakah dia peranannya bertambah, apakah peranannya berkurang, jelas tidak sama ya dari tahun ke tahun. Nah, dengan kata lain apa? Ya adanya perubahan ideologi, gitu ya. Dan hasil dari proletarianisation di sini, gitu ya, maka akuntan akan kehilangan pengetahuan yang disebut dengan peranan modal ya dalam restrukturisasi spesifikasi manajemen dalam menyusun produknya dan juga restrukturisasi manajemen cara manajemen kerja cara kerja manajemen itu sendiri ya. Dan juga secara teknis dipisahkan ya antara sosial, moral dan juga kondisi teknologi. Nah, ini masing-masing berdiri sendiri ya. Tidak bisa dikendalikan ya. Atau juga kalau orang yang mau mengabaikan aspek ini ya, aspek sosial atau juga mengabaikan aspek moral atau juga aspek teknologi itu tidak bisa ya. Jadi harus dikendalikan secara bersama-sama ya. Dan perubahan ini juga semakin menurun ya. Dampaknya adalah perubahan kualitas ya, perubahan kualitas cara kerja orang itu sendiri ya. Di mana di program akuntansi dan juga di profesi akuntansi itu sendiri yang dulunya memang profesi yang glamor ya. Nah, sekarang profesi akuntansi itu sendiri ya bisa dikerjakan atau juga bisa dimasuki atau juga bisa dilakukan ya oleh yang namanya ahli informatika. Dan dampaknya perubahannya itu hal itu ya. Jadi perubahan secara fungsi teknis ya itu disebabkan oleh juga karena sosial, moral dan teknologikal ya. Nah, sehingga dampaknya bagi akuntan bagaimana? Ya di kondisi yang terkini bahwasanya direspon gitu ya, direspon baik itu secara ideologi desensitization dan juga secara ideological corporation. Nah, kalau dia direspon secara ideological desensitization, ya maka di sini dipisahkan gitu ya antara pengendalian ideologi atas pekerjaan dan juga pengecualian ya atas tanggung jawab yang lain ya dalam yang dilakukan dalam pekerjaannya. Dan juga secara ideologi itu didefinisikan kembali ya tujuan atau juga secara institusional apa yang dilakukannya gitu ya. Ya, kemudian juga alienation. Jadi alienation di sini merupakan juga salah satu kondisi perubahan lingkungan itu sendiri gitu ya. Atau kondisi yang namanya apa tadi gitu ya, yang namanya contemporary accounting tadi gitu ya. Jadi alienation di sini didominasi gitu ya oleh cara kerja gitu ya. Nah, cara kerja manusia itu sendiri di mana ada 4 aspek ya, yaitu kalau dia manusia biasa itu bekerja berdasarkan pada objeknya ya. Objeknya atau juga produknya ya. Atau juga berdasarkan pada proses produksi gitu ya. Atau juga berdasarkan pada dirinya sendiri gitu ya, atau juga berdasarkan pada mengikut orang yang ada ya atau mengikut komunitas yang ada. Jadi kondisi yang di sini adalah suatu mindset ya bagi akuntan dan juga
merefleksikan kondisi ya, di mana mereka pada posisinya dalam suatu proses produksi, gitu ya. Nah, di sini dengan kata lain bisa kita simpulkan ya, kedudukan akuntan itu apa gitu ya, berada gitu ya pada fase produksi sekalipun gitu ya, terjadinya perubahan. Itulah yang disebut dengan alienation ya. Kemudian juga secara institusi kapitalisme itu juga bukan makin apa ya, bukan makin melemah, tapi makin menggurita gitu kan. Yang namanya kapitalisme itu makin menggurita pada saat ini. Walaupun katanya negara tingkat negara komunis ya, Rusia ya kan, atau juga Cina katanya kan, itu secara ideologi mereka memang komunis ya, tapi secara institusi mereka pendekatannya adalah pendekatan kapitalisme. Itu kondisi yang ada sekarang ini ya, dan kondisi terkini ya, dan itu harus disesuaikan dalam bidang akuntansi itu sendiri. Jadi posisinya di sini adalah posisi yang merupakan konflik baru ya, konflik baru yang dalam hal ini apa ya, berada pada kelas-kelas dan juga pada perusahaan dan juga firma akuntansi itu sendiri ya. Jadi sini komunitas perusahaan itu adalah karakteristik secara sosial ya, yang hubungannya adalah hubungan kohesif katanya. Kohesif antara beberapa kelas-kelas yang rendah ya. Dan juga berdasarkan pada Westergaard and Ressler gitu ya, itu menyatakan bahwasanya apa ya, siapa yang dapat mengendalikan modal ya dalam skala besar gitu, maka dia akan dapat bekerja ya, bekerja secara optimal. Itulah yang dikatakan dengan prinsip kapitalisme gitu ya. Karena prinsip kapitalisme adalah tergantung modal gitu kan. Siapa yang punya modal besar maka dia bisa produksi banyak gitu kan. Dia bisa menguasai pasar gitu kan. Kalau nggak punya modal ya maka dia tidak bisa menguasai pasar gitu ya, atau juga dia tidak bisa memproduksi massal. Nah, itu udah hukum kapitalisme. Nah, ini yang memang harus diikuti oleh akuntan. Jadi kondisi kapitalisme global ya dihadapi oleh profesi akuntansi pada saat ini. Kira-kira demikian ya. Ya, kemudian juga class wide rationality. Jadi di situ apa ya, bisa mengidentifikasi gitu ya secara berdasarkan pada tujuannya, secara rasional itu karakteristik dalam suatu organisasi itu akan membentuk karakteristik khusus gitu ya. Dan yang lulusan yang lama gitu ya, lulusan yang lama dalam hal ini akan bisa masuk pada kelas tersebut apabila gitu ya, apabila dalam hal ini bekerja atau juga berada pada lingkungan kantor akuntan secara menyeluruh. Nah, kira-kira itu yang disebut dengan class-wide rationality. Jadi kecenderungan tujuan politik, maka tujuan politik tersebut itu mengacu pada karakteristik yang rasional. Nah, kalau di lingkungan akademik gimana? Nah, kalau di lingkungan akademik di sini konflik yang baru itu disebabkan adanya timbulnya para akademisi akuntan. Nah, jadi di situ posisi akademisi akuntan itu ada timbul gitu ya, dan proporsinya itu berdasarkan pada kelas-kelas yang baru yang memperhatikan ya, yang memperhatikan antara humanistik dan juga secara teknik gitu ya. Dan pertumbuhannya kelas-kelas baru tersebut itu disebut dengan kultural bourgeois gitu ya, dan ingin memiliki secara menyeluruh atau disebut dengan kapitalisme tadi gitu ya. Dan profesionalisme itu digunakan untuk apa? Ya, untuk mendapatkan keuntungan melalui kekuasaan. Nah, kira-kira demikian ya. Dan inilah ya isu-isu terbaru. Isu lainnya gimana? Nah, isu lainnya adalah isu budaya. Ya, jadi budaya di sini adalah culture of critical discourse ya. Jadi culture di sini adalah suatu konsep ya yang secara historis ya, secara historis merupakan suatu aturan ya yang mencakup, yang meliputi ini ya, justifikasi ya, proses di dalam suatu kewenangannya ya. Jadi secara eksplisit itu merupakan ya voluntary consent ya, voluntary consent yang berbasis pada argumentasi ya.
Dan isu kontemporer lainnya gimana? Nah, isu kontemporer lainnya adalah di bidang apa ya? Di bidang pendidikan akuntansi itu sendiri, gitu ya. Itu ada flow class namanya. Jadi yang dikatakan dengan flow class di sini, ya mereka melihat ya secara spesifik pengetahuan itu berdasarkan pada suatu hal yang menarik atau yang dianggap kira-kira punya power, gitu ya. Nah, di sini ada argumentasi Goldner, ya dia menyatakan bahwasanya kelas-kelas baru itu akan memproduksi, gitu ya, atau juga memberikan jaminan. Kemudian juga ya dan juga atmosfer yang lain ya, yang kira-kira bisa dilihat adalah secara akademis ya, motivasi akuntan itu adalah dia akan melihat sesuatu yang menarik ya, yang mempressing untuk mempublikasi ya. Dan akuntan akademik di sini gitu ya, itu berhubungan dengan kekuasaan untuk memonopoli ya. Dengan kata lain apa? Akuntan itu ya merupakan buffernya dari kapitalisme tadi gitu ya. Ya buffernya kapitalisme karena kapitalisme itu akan menimbulkan monopoli ya. Karena monopoli tadi berdasarkan pada modal. Modal yang besar akan menguasai sumber produksi. Nah, sumber produksi itulah yang dipupuk terus gitu ya. Nah, itu. Jadi kapitalisme di sini mendominasi informasi. Dengan kata lain seperti itu ya. Jadi kapitalisme itu siapa yang punya kuat modal, maka dia penguasa informasi. Itu hukumnya kan, hukum kapitalisme kan gitu ya. Beda dengan hukum komunis gitu kan. Bahwasanya tidak bisa dimonopoli, harus dikuasai oleh negara gitu kan, dan didistribusikan kepada masyarakat. Jadi nggak ada yang namanya kelas-kelas dalam komunis gitu ya. Jadi yang ada kelas-kelas itu hanya ada pada kapitalis gitu ya. Jadi kelas-kelas itu punya aturan sendiri dan aturan sendiri itu menghasilkan apa ya informasi untuk terkait dengan produk. Nah, itu ya. Kemudian juga di bidang manufacturing ya, itu isu terkini juga di dalam akuntansi. Nah, di mana isu-isu eksploitasi pasar ya, kemudian juga aspek legal, kemudian juga aspek ideologikal. Nah, ini juga semuanya isu-isu yang terkini ya. Nah, jadi antara kapitalisme dengan accounting itu hubungannya sangat erat ya. Tuh. Dan juga di dalam proses manufacturing ya di sini berdasarkan pada ekspansi gitu ya, bahwasanya data itu relevan dengan para penggunanya. Jadi kelengkapannya berdasarkan pada kejujuran yang mengekspos dan juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi ya dalam menentukan tindakan yang lebih efisien ya. Jadi pendekatan di sini sama dengan pendekatan etik lah ya. Jadi pendekatan etik itu mengacu pada konsep kejujuran ya, keadilan, kemudian equity, keseimbangan, dan juga truth ya, kealamiahan ya, atau juga kemurnian ya. Dan juga pendekatan ke manufacturing di sini ini berdasarkan pada keinginan siapa, keinginan user kan, keinginan user, sehingga punya strategi yang bagus sebagai apa ya, sebagai memberikan informasi dari berbagai laporan akuntansi yang ada. Nah itu. Nah itulah yang apa ya, yang terkait dengan isu terkini. Jadi kesimpulannya boleh dikatakan bahwasanya ilmu akuntansi itu penyokong utama ya kan dari kapitalisme. Jadi kapitalisme itu makin menggurita karena apa? Ya karena peranan akuntan itu sendiri. Ya dan di internal akuntan itu sendiri itu banyak kelas-kelas baru ya. Di mana kelas-kelas baru itu cenderung pada ideologikal tadi kan, pilihan ideologikal. Nah, itu yang kita sebut dengan kondisi lingkungan ya terkini dari ilmu akuntansi itu sendiri ya. Silakan, ada yang mau kita diskusikan, jadi sekalian. Ini Balkowi ya, jadi semuanya penuh filosofi gitu ya. Ahmad Yahi Balkowi seorang peneliti dari Australia ya, menyatakan hal itu. Silakan, ada yang mau berdiskusi dari topik kita ini? Ada? Ya, untuk itu mohon difoto ya, nanti apanya
untuk berita acara kita perkuliahan hari ini? Ada? Silakan. Saya foto dulu. Silakan, ada? Ya, kalau nggak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita hari ini. Dan apa ya? Dan untuk LOA papernya nanti segera menyusul ya, saya kabari. Saya kira itu saja ya. Selamat sore dan salam sehat selalu ya. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya.